Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih tentang lafadz-lafadz dari dzaraf zaman. Lafadz yang akan kita bahas yang pertama adalah lafadz mata. Spesifikasi daripada lafadz mata yang pertama, lafadz mata di sini selalu dihukumin mabni sukun. Kemudian yang kedua, lafadz mata ini digunakan untuk zaman madi atau zaman istiqbal atau mustakbal. Jadi dia bisa bermakna lampau dan bisa juga dipergunakan untuk makna yang akan datang. Kemudian yang ketiga, lafadz mata ini ada kalanya termasuk dari isim istifham. Kemudian yang keempat, ada kalanya masuk dalam kategori isim syarat. Dan yang kelima, di dalam susunan kalimat terkadang lafadz mata ini didahuluin oleh huruf jar. Sekali lagi, yang pertama, hukum daripada lafadz mata ini adalah dimabnikan sukun. Karena memang lafadz mata ini diakhirin oleh huruf alif yang tidak dapat menerima harkat. Kemudian yang kedua, maknanya dapat dipergunakan untuk makna madi, yaitu makna lampau, dan dapat pula dipergunakan untuk makna istiqbal atau mustakbal, yaitu zaman yang akan datang. Kemudian ada kalanya mata di sini dipergunakan sebagai isim istifham, yaitu yang mengandung makna pertanyaan, dan ada kalanya dia itu merupakan isim syarat yang dapat menjazmkan kepada dua fiil sekaligus, sehingga di sana dibutuhkan fiil syarat dan jawab syarat. Dan di dalam penggunaannya terkadang lafadz mata ini didahuluin oleh huruf jar, sehingga dia itu majrur atau dijarkan oleh huruf jar tersebut. Contoh ketika mata dijadikan sebagai isim istifham atau kalimat isim yang mengandung makna pertanyaan dan berperan sebagai dzaraf zaman, seperti lafadz mata tadhhabu ilal madrasah atau mata dhahabta ilal madrasah. Di sini terdapat dua contoh yang penggunaan atau kandungan daripada lafadz mata di sini memiliki makna yang berbeda. Mata tadhhabu ilal madrasah, kapan kamu akan berangkat ke sekolah? Mata dhahabta ilal madrasah, kapan kamu telah pergi ke sekolah? Pada contoh yang pertama, kandungan mata di sini adalah dipergunakan untuk makna istiqbal, yaitu mempertanyakan kapan pekerjaan itu akan dilakukan. Manakala pertanyaan ini diajukan pada jam 8, maka dalam hal ini membutuhkan jawaban yang menyatakan bahwa pekerjaan itu nanti akan dilakukan setelah jam 8. Jadi, kapan kamu akan berangkat ke sekolah? Maka jawabannya bisa jadi saya akan berangkat ke sekolah jam 8:15 atau jam 8:10 atau bahkan jam 9 atau jam 10. Sementara untuk makna mata pada contoh yang kedua ini adalah untuk mempertanyakan tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Kapan kamu telah berangkat ke sekolah? Jadi yang ditanyakan adalah pekerjaan yang telah dilakukan. Manakala pertanyaan ini diajukan pada jam 8, maka jawaban yang dituntut adalah pekerjaan yang dilakukan sebelum jam 8. Bisa jadi tuntutan pada jawaban yang diinginkan adalah adanya pekerjaan yang dilakukan sebelum jam 8, yaitu bisa jam 7 atau jam 6 dan seterusnya. Dari sini dapat simpulkan bahwa makna daripada mata ini tergantung pada jumlah yang jatuh setelahnya. Manakala kalimat fiil yang jatuh setelahnya di sini adalah fiil mudhari pada contoh yang pertama, maka mata di sini akan mengandung pertanyaan dan membutuhkan jawaban yang akan datang. Sementara untuk contoh yang kedua di sini adalah
mata yang mengandung pertanyaan dan menuntut adanya jawaban tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian hukum daripada mata dalam kedua contoh ini sama-sama dimabnikan sukun. Ini adalah contoh daripada mata sebagai isim istifham yang tentunya di sana masih mengandung makna dzaraf zaman. Sehingga manakala mata di dalam kedua contoh ini di-i'rab, maka akan menjadi mata ismu istifhamin. Mata di sini adalah isim istifham mabniun ala sukuni yang dimabnikan sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah az-zamaniyah yang dalam kedudukan nasab sebagai dzaraf zaman muta'alliqun bil fi'li dzahaba yang berhubungan atau berkaitan dengan fi'ilnya yaitu lafadz dzahaba. Selanjutnya contoh dari mata yang masuk di dalam kategori isim syarat seperti lafadz mata tudzakir durusaka tanjah fil imtihan. Mata tudzakir, mata kapanpun tudzakir mempelajari siapa kamu durusaka kepada pelajaran-pelajaranmu tanjah maka akan lulus atau berhasil siapa kamu fil imtihan di dalam ujian. Dalam susunan ini mata termasuk dari isim syarat yang membutuhkan kepada dua jumlah. Jumlah yang pertama di sini sebagai fiil syarat, sementara jumlah yang kedua di sini sebagai jawabnya. Kedua fiil ini semuanya sama-sama dijazmkan oleh satu amil, yaitu lafadz mata. Manakala lafadz mata dalam susunan ini di-i'rab, maka akan menjadi mata ismu syarti. Mata di sini adalah termasuk isim syarat. Al-jazimu yang dapat menjazmkan. Mabniun ala sukuni yang dimabnikan sukun. Fi mahalli nasbin ala dzarfiyah az-zamaniyah yang dalam keadaan nasab sebagai dzaraf zaman. Muta'alliqun bil fi'li dzakara yang berkaitan atau berhubungan dengan fiilnya yaitu lafadz dzakara pada lafadz tudzakir. Selanjutnya contoh lafadz mata yang didahuluin oleh huruf jar seperti lafadz ila mata sataf'alu ma nahallah anhu. Ila mata, sampai kapan sataf'alu akan melakukan siapa kamu ma kepada sesuatu naha yang telah melarang Allahu siapa Allah anhu terhadap ma. Sampai kapan kau akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Lafadz mata di sini didahuluin oleh huruf jar yaitu ilah sehingga dia hukumnya majrur yaitu dijerkan oleh ilah. Namun karena memang lafadz mata di sini selalu dimabnikan sukun, maka tanda jernya di sini tidak dapat ditampakkan. Kemudian contoh yang lain, hatta mata yabqa ad-dhallu fi bolalatihi. Hatta mata, sampai kapan yabqa tetap ad-dhallu siapa orang yang sesat fi dhilalatihi di dalam kesesatannya. Sampai kapan orang sesat berada dalam kesesatannya? Di sini lafadz mata pun sama dengan contoh yang pertama yaitu dijerkan sehingga hukumnya majrur karena memang di sini didahuluin oleh huruf jar hatta dan di sini tanda jarnya juga sama-sama tidak dapat ditampakkan karena memang mata termasuk isim yang dimabnikan sukun sehingga manakala di-i'rab maka akan menjadi ila mata. Ila harfu jarrin mabniun ala sukuni. Mata ismun dzarfiyun adalah termasuk isim dzaraf mabniun ala sukuni yang dimabnikan atas sukun fi mahalli jarrin majrurun bi ilah yang dalam keadaan jar dijerkan oleh lafadz ilah. Kemudian contoh yang kedua, hatta mata. Hatta harfu jarrin mabniun ala sukuni. Mata ismun dzarfiyun termasuk dari isim dzaraf
mabniun ala sukuni yang dimabnikan atas sukun fi mahalli jarrin majrurun bi hatta yang dalam keadaan jer dijerkan dengan hatta sebagai huruf jer. Ini adalah beberapa penjelasan dan spesifikasi dari dzaraf zaman mata. Kemudian dzaraf zaman selanjutnya yaitu lafadz lamma. Spesifikasi daripada lafadz lamma di sini adalah yang pertama, lamma ini termasuk daripada huruf syarat. Kemudian yang kedua, fiil yang jatuh setelah lamma di sini haruslah berupa fiil madhi. Kemudian yang ketiga, dia itu hukumnya selalu dimabnikan sukun. Dan yang keempat, terkadang lafaz lamma ini berkaitan dengan amilnya yang dalam hal ini merupakan jawaban daripada lafaz lamma. Kemudian yang kelima, jawab daripada lafaz lamma di sini terkadang juga dibuang, mahdzufun. Selanjutnya yang keenam, terkadang pula lafadz lamma di sini bermakna illah, yaitu bermakna kecuali. Dan yang ketujuh, terkadang pula jawaban daripada lamma di sini menggunakan lafadz idza fujaiyah atau berupa fa'robitoh. Sekali lagi yang pertama, spesifikasi daripada lamma, yaitu dia itu sebagai huruf syarat. Oleh karena itu, selalu membutuhkan jawaban untuk menyempurnakan maknanya. Kemudian yang kedua, kalimat fiil yang jatuh setelah lamma itu biasanya berupa fiil madhi. Namun ada pula yang berupa fiil mudhari'. Kemudian yang ketiga, dia itu selalu dimabnikan sukun. Dan yang keempat, terkadang lafadz lamma itu bertakluk atau berhubungan dengan amilnya, dan amilnya ini merupakan jawaban daripada lafadz lamma. Selanjutnya yang kelima, jawab daripada lafadz lamma itu terkadang juga dibuang. Kemudian yang keenam, terkadang lafadz lamma ini bermakna illah, yaitu bermakna kecuali atau selain. Dan yang ketujuh, jawab daripada lamma ada kalanya berupa idza fujaiyah, yaitu idza yang bermakna tiba-tiba, atau ada kalanya dia itu juga berupa fa'robitoh. Contohnya seperti lafadz falamma najjakum ilal barri a'radtum. Falamma maka tatkala najja menyelamatkan siapa Allah kum kepada kalian ilal barri ke daratan a'radtum berpaling siapa kalian. Di sini lafadz lamma adalah merupakan isim syarat yang membutuhkan kepada jawaban. Jawabannya adalah lafadz a'radtum. Lafadz yang jatuh setelah lamma di sini adalah lafadz najja yang merupakan fi'il madhi. Manakala lafadz lamma di dalam susunan ini di i'rab, al-fa'u harfu atfin, fa yang ada pada lafadz falamma di sini merupakan huruf atof yang jelas diatofkan pada ayat sebelumnya. Lamma dzarfiyun, lamma ini termasuk dari dzaraf bimakna hainin dengan makna hain, ketika atau tatkala. Mutadhamminun makna syarti yang mengandung makna syarat, mabniun ala sukuni yang dimabnikan sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah az-zamaniyah yang dalam keadaan nasab sebagai dzaraf zaman. Jadi di sini mahalnya mahal nasab sebagai dzaraf zaman, namun hukumnya lamma tetaplah dimabnikan sukun karena di sini diakhirin oleh huruf alif. Selanjutnya contoh daripada lafadz lamma yang jawabnya berupa idza fujaiyah seperti lafadz falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Falamma maka tatkala najja menyelamatkan siapa Allah hum kepada mereka
ilal barri ke daratan, idza ternyata atau tiba-tiba hum adapun mereka yusyrikun ialah mempersekutukan siapa mereka. Di sini jawaban daripada lafadz lamma adalah lafadz idza hum yusyrikun yang mana didahuluin oleh idza fujaiyah. Lamma setelah lamma di sini adalah berupa fi'il madhi dan lamma ini tetaplah sebagai dzaraf zaman yang mahal nasab namun dia tetap dihukumin mabni sukun. Kemudian contoh yang jawabnya yang didahuluin oleh fa robitoh seperti lafadz falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasidun. Falamma maka tatkala najja menyelamatkan siapa Allahum kepada mereka ilal barri ke daratan, faminhum maka ialah termasuk atau di antara mereka muqtasidun adapun orang yang berlaku lurus atau orang yang berlaku tengah-tengah. Dalam susunan ini, jawab daripada lafadz lamma adalah faminhum yang didahuluin oleh fa robitoh. Selanjutnya contoh daripada susunan lafadz lamma yang jawabnya di sana dibuang seperti lafadz falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Falamma maka tatkala dhahabu pergi siapa mereka bihi dengan membawa Nabi Yusuf wa ajma'u dan berkumpul siapa mereka ayyaj'alu kepada akan menjadikan siapa mereka hu kepada Nabi Yusuf fi ghayabatil jubbi ke dalam dasar sumur. Dalam susunan ini jawab daripada lafadz lamma itu dibuang. Takdirannya adalah ja'aluhu fi al-jubbi. Jadi falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi ja'aluhu fil jubbi. Maka tatkala mereka pergi membawa Yusuf dan berkumpul atau bersepakat memasukkannya ke dalam sumur, ja'alu maka menjadikan siapa mereka hu kepada itu Nabi Yusuf fil jubbi berada di dasar sumur. Jadi lafadz ja'aluhu fil jubbi ini merupakan jawab daripada lafadz falamma dhahabu yang dalam hal ini dibuang. Selanjutnya contoh manakala lafadz lamma ini menjazmkan kepada kalimat fi'il yang jatuh setelahnya seperti lafadz walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin. Walamma dan belum ya'lam mengetahui Allahu siapa Allah alladzina kepada orang-orang jahadu yang berjihad siapa mereka minkum di antara kalian wa ya'lamu dan mengetahui siapa Allah as-sabirina kepada orang-orang yang bersabar. Dan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Di sini lafadz lamma menjazmkan kepada kalimat fi'il yang jatuh setelahnya sehingga walamma ya'lam karena memang setelah lafadz ya'lam di sini terdapat al yaitu al yang ada pada lafadz Allah sehingga bertemu dengan dua huruf yang sukun yaitu sukunnya mim dan sukunnya al. Oleh karena itu harus ada huruf yang diberi harkat untuk menghindarin bertemunya dua sukun. Dalam hal ini huruf mim yang diberi harkat dan harkat yang cocok dalam hal ini adalah harkat kasroh. Karena terdapat kaidah idza hurikas sakinu hurika bil kasri. Manakala ingin memberi harkat huruf yang sukun maka harkatilah dengan harkat kasroh. Sehingga menjadi walamma ya'lamillahu alladzina jahadu aslinya walamma ya'lam Allahu.
Dan kemudian contoh daripada lafaz lamma yang bermakna illah atau yang bermakna pengecualian, seperti lafaz in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In tidak ada, kullu nafsin adapun setiap jiwa, lamma kecuali atau melainkan, 'alaiha ialah atas nafsun tersebut, hafizun adapun penjaga. Tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Lamma di dalam susunan ini bermakna illah, sehingga di sini bermakna kecuali. Manakala lafaz lamma di dalam susunan ini di i'rab, maka lamma harfun lil hasri. Lamma di sini termasuk huruf yang bermakna untuk meringkas, bimakna illah, dengan makna illah, mabniun ala sukuni yang dimabnikan sukun. Ini adalah beberapa penjelasan tentang beberapa lafaz yang masuk di dalam kategori dzaraf zaman, yaitu lafaz mata dan lafaz lamma. Selanjutnya silahkan untuk dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.